kalau suwun sholat sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud itu. Ya Allah, apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu pangkat, mau harta tahta, wanita orang luar itu harta tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pengeran Gusti kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan saya ikut jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa boleh ngomong kok ngeten terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Orang kafir itu kenapa diterbit nompo kitab nompo tangan kiwo, tangan kiwo cek mengkuri pangeran, ini tangannya tengguri geger. Karena uang sing ngingkari Quran, niku diterbit segalanya sulit. Jadi uang apa nompo kitab, kok dadak kok tangan kiwo, ijek mengkuri nompo pangeran, itu jadi diterbit semuanya serba nompo sulit. Nah ini rumah mas, sama namun riwayat, kalau ini namun cerita riwayat mohon soal kesimpulan terserah hidayat jenengan mati. Jadi kalau terang. Masalah orang-orang masalah itu orang. Kalau cerita riwayat Rian, Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan Nabi, manaku sibahu dibet, uang kok nganti di kitab pengeran mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaisa qala wa ta'ala faso bayuhasabu hisaben. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya di kitab. Bentar, jawab Nabi. Zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin malu bisa hitab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengeran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah mana? Terus lalu kekuatan iman itu gimana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini musuh-musuh hadis ini tenanan. Hadis ini sudah ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab Quran sekarang. Ada saya Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apa kira orang yang berbeda. Nah, dia mau modal itu iman, tahu apa mau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Artinya rada dan nakal dalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia jadi tahu, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wakil mungkin apa? Tidak. Terus kata Tuhan ini riwayat hadis. Rasa buat tafsir yang hadis. Nafsir malah di. Dia rasa simpul loh. Rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko apa? Berangkas kotak pok. Disimpan di bawah pok. Tersegel. Ya kamu punya amal baik. Saya simpan di kotak di pok. Tersegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Terus di kafatul mizan. Jadi ada yang kapal itu bisa jadi timbangan apa sih kaleng? Nah, jadi pusing itu kaleng. Bantu guys, soalnya kalau sama gampang, kapal itu bisa tuh kaleng. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya apa sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat la ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la itu tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun yang ngoten mawon niku tapi tetap nomor ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam mirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Kalau melok yang gampang itu sing sama. Wah, sama itu tolong kalau apa mesti melok sama itu. Sama itu udah walau likur gimana sama itu. Walau likur saraf, nomor karena nggak mungkin tanggal itu. Terus nyata nih. Tenggine hadis Bukhari. Ini di ilmu mawon gitu. Sama kalau berarti. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin tak sidik wiji sawillah boleh neraka ratusan tahun tak tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah bahkan Nabi ngendikan nisfu wasli miskol idarotin bahkan separuhnya aku lalu bingung dengan seenai maksudnya
Maksudnya masih penen kakak puluhan tahun, dia enak aja itu nopo. Kalau itu sholat, maksudnya pengiran dikit. Kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fasalat audiatum degoteria fakta malasai mujabadah. Jadi tauhid itu kayak air. Ini tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah hilang, itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka tak dipakai wudu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, pokoknya di comberan, di Thailand, di Selokan, yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, tetap dia akan tetap sebagai nopo air dan tetap mensucikan, setelah diserap. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu sudah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Ini kalau cerita-cerita ilham. Betul itu kalau delok teng lemari kula. Lemari kula itu di sini kitab. Tapi sing terakhir boten kitab. Kula gak ada lemari saking kayu jati. Kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air. Pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau kuno didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Bocor kasat mata itu sudah ada air. Tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi coro Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air. Sifatnya tidak pernah berubah dan tidak pernah bahkan pakar-pakar sepakat kayu itu tidak dibakar karena mengandung air. Wah, jadi sama nara aku aja. Goblok-goblok bilang dia. Itu jadi nopo iman. Di PD mau nanti ngorong. Mau tenang mau. Kalau di bawah nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak bisa anda. Suatu saat tetap turun. Ruang. Tenang mau. Nanti sampai anda berlaku mentang-mentang mesti nopo. Ruang. Tapi malaikat bagian atas dia tenang. Terutama untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang juga atas ya jatah pekerjaan. Ini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena sudah sifat air itu tidak bisa roboh hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Malahnya gini wow, tak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip iman mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kok jadi dua. Rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan. Makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran di gengsinan tenang mau di bulan itu. Kadang mau kasih sapaan dulu. Nanti pulau support di pengiran gengsinan. Pengiran wisina. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat cerita ini kan hadis soal yang Bukhari. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin bisa kok sampai itu minta syafaat dari Nabi bahwa saya ini bisa. Sing lainnya cara elek biasanya musuh-musuh disapaan suatu sekitar puluhan tahun yang merokok ratusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun Gusti tak dulu pun boten enten. Malaikat kita menyafaati digoleki sing jero rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya apa hadisnya? Syafaatin nabiyun wa syafaatil malaika walam yaqta ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati nabi sama mas kali aku turun. Jadi dari pengiran kali aku turun ya. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusia iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku udah kopdotan minarin terus Allah ngambil satu kopdok, satu genggaman rokok. Yang malaikat ke nabi itu terang tangan parah itu jadi geni. Ya dengan ngono kecil jadi jadi malaikat ternyapati itu terang roh itu jadi apa? Dan itu cuma pengiran izin gara-gara nabi nyafaati malaikat nyafaati. Akhirnya terus pengiran Pak aku udah kopdotan minarin terus dibuat tengah rumah hayat, lemaul hayat sudah dibuang. Dari malaikat mana niku ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman seperti itu dulu kok. Nah itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar air. Lah kalau iman itu kayak air berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak terkomut. Lain sama kudu bangga, iman bangga karena gue tahu nak neng neraka paham ya.
Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung swarga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung teng ndi? Neraka. Mergo gue alasan to ben gue berang swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin bahwa Tuhan itu berzina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah beda cerita Anatul Tolibin Sarai Fatul Mu'in yang arang saya tapi kata saat itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Jadi darah ini 40 kakean, 40 wali itu wali abdal sekitar. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karya 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya nomor 600.000, jadi 3.000 terus karya 6. Karya 600 itu juga karya nomor. Dapat karya 6 ini yang diterima wali abdal mau berbuat kajinya ikhlas. Ya nomor duit yang halal, semuanya yang bener kabeh. Semuanya wakasnya bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenang, wali tenang itu kayak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Menangis ini kan. Barang nangis kalau rancangannya, ini dia yang ditompo mana Pak? Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah. Kalau betul yang 6 di antaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Sama saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau yang jadikan apa? Lalu ini jawab pengirannya. Atas ki ala man sholat bersahiyah wa ana as-sholatiyah. Menyerwong. Kue kok apa ngelomani zat sing gawe lomo. Kue dulu lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe libahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah tak ompo. Jadi ini pengiran aku berwarai lomo, aku sing gawe nopo? Lomo. Lah zaman haji keliru-keliru jadi mantep nopo ditompo. Tapi kudu mantep kok ojo krono mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krono mergo bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kumpul lagi kamu tenang. Jadi ditambah ada itu perkaranya awal akal loma ini dari nopo. Kami tetap orang pesan ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mau. Sekarang dia orang taruh muslim. Nopo yang orang taruh mukminin nopo. Ya alum beda ini berbeda. Jadi kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga kan. Ya sampai tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa ini. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang-orang Masar, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nilai ini? Kata sahabat iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda, termasuk untuk Arab murah, kupingnya sudah digunjingi. Mereka kumpul untuk liya, bertanya apa di titik. Kata Rasulullah, umatku sultan tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayuti laburatahu falyaqarat. Jadi umatku sampeyan niku mlebu swarga ning orang-orang Masar tak titeni lewat asaril wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinasti. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelip Pak berbalik malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu kalau Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi buat semuanya itu kok. Nah, tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti kita ini min asaril wudu. Lu kan itu nggak betul.
Makanya nanti kalau wudhu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau ini kamu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni di tanwindu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa jempol dalam ini. Jempol dapat somate wudhunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru ada gini, seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudhunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, dibelakangkan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya boleh umatku nih orang-orang masyarakat, tapi saya ini tingkat sinar nih min asaril, hurran mukhajali min asaril. Pamanis tato ayutilah guru tahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudhunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nomor. Loh, betul tadi itu penting saya terang. Mereka orang-orang master itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan menit. Jadi malaikat yang ngawur karena nanti malaikat ngawur ke Garut, nomor. Loh, kalau nanti tenang, kalau nanti cek teng hadis, kalau nanti ngipi barang ini selain teng hadis, kalau nanti ngipi tenang. Tentunya itu modelnya. Ngomong sing ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi orang-orang maksiat, sing biasa maksiat otomatis raine peteng. Mbon raine peteng galah nggih nyampe kiri. Mbon niku jenenge yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis raine peteng, awake peteng berarti kafir. Itu udah pengeran harus ditutup kok, mereka harus ditutup. Wah, payu kau tu binawati ni kuno, bon-bonan, wal akam gelamaan. Berarti antara ane batok kalian tinggal juga ada notito. Malah ane cara kiai kuno digeludung lain rokok kok ditutup kok, menapa? Ditutup. Ini disebut wajah al-namin dari ayihim, sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditutup. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal aston pahumuk makun. Jadi janggut ditokok terus jengkol ditabrak nombon-bonan waktu ditokok lalu ngomong adarane diujungno ning rokok mergo bentuke mau tak tebal mesti ambon. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi si marum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum, wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang lain terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus satu otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduriba benahum bisuril lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau kalian mau Quran dengan guru-guru pulau, nanti nyisi langsung dikai garis pembatas. Surat pagar, kayak pagar pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mesti pagar, Fred. Itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu masih di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pagar iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamale pas-pasan kok rugen ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, kok tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah itu terus semantang ngemudi tengah. Lha kok iki tenan, tapi gambarannya itu Fadul babelahum bisuril lahubah batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihim azab. Jadi sing njero pager otomatis warga, sing njogo pager otomatis neraka. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning arah ben paham ya. Tapas ning arah itu buka bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo kok ora pati aku terus ana diskusi. Ana apa? Diskusi lha iku orang sing istawat hasanatuhu wa sayyatuhu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantan ngendi. Temantan ngendi? Harap. Lain mun apik. Mun ae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus mun lumayan dari Mustafa mun apa? Mun Pak itu terus mulane nak wudu di tidak sempurna. Mulane ulama dawuh niki rumah kita kene wonten kaidah malah yudroku kullu, la yudroku nopo kullu. Kalau tidak bisa semua, bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita pakai, kalau tangan sama terputus sampai sini, itu kan berarti mahalun fardi hilang.
Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban basuh tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan dibasuh. Enggak nak hilang kabeh melarang sinari jadi budul-budul lah pokoknya orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, sudah gundul terus haji. Niku waya tahallul tadi, pokoknya waya tahallul. Niku tetap disunat, ngliwat mau beto ning gundule. Senajan to orang-orang karena agama itu ritual, itu malaikat nyatetnya ngene tok. Sing nyukur sirahe sing liwat mobil itu tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di orang rambutnya orang pokoknya ada sing liwat mobil itu ditulis. Lah sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya aja. Pak, saya mau proses. Lah itu kabeh itu gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat iku. Roh itu ukurane sinar, hampir bludu neraka. Nah, ana kelas pelit. Nah, cuma yang kelas pelit kan nabi ora kecekel boleh ini lo kesuwen. Nah, itu terus temang-temang. Padahal nabi dawuh, aku liteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril wudu. Karena sering nopo. Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sak niki jarang kata cuma akibatnya elek, karena sering wudu kula mboten nate wudu sempurna. Ya, awur-awuran mawon penting salah, ya rada salah kan. Tapi luwih salah sampean gak dari meludu, dadi luwih parah sampean. Bangunnya butuh anak-anak gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus ini wonten ayat ya romanas bukul laun nasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok, tadi sing nyapa jenengan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Ada orang cerita, kalau nanti cerita tengah ini, Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Mas. Setelah itu, setelah dia ini cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berano mati kenalkin Mbah Khalil. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong bisa tak mati. Karena jemben misalnya nak kalau terjeru urip misalnya barukan mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng ya bingung. Ada rumah kan? Yang kenalkin ini. Terus dia pokoknya angkat tapali pengeran meninggal tadi bakal kenalkin Mustafa ya bang. Terus Mustafa aku kesusu angkat tapali pengeran meninggal tadi bang. Bakal ambil lain. Jadi mereka kesusu sampai pindah nopo, nalkin. Tapali marah buka mana dia kan? Alhasil suatu saat itu. Tidak boleh beda. Bahlah dengan jabat, dibawa berlawan atau malaikat. Saya ada mengenai ketua Rasulullah Nabi Muhammad. Dan tidak akan jauh juga. Padahal malaikat ngadepi Nabi Muhammad paling rawan, paling nomor. Orang masalah bukan seru-seru amat itu. Pulau malam mau datang diskusi senang sekali gitu. Ketika yang kafir ditanya Tuhan. Apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robbi. Kok Allah tuh ahwala min dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan syirik. Tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi jika amalan Rasul di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu berkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu atau kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis ini mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hati. Orang pasti ini dan masih nahu hati. Mbak nggak tambahan pak Sopo ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas. Saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau nggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya udah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa?
Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat, ajaran nopo, itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin juga pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariakan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholat itu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Makanya jumben ini tenggine hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampai ya. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunajana bidayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ berarti mukmin hakik. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Atau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ini. Ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pulau paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan ya lo. Ya lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Belum. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tidak mungkin wong boleh seneng tahajud. Tidak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini juga ada sama orang maksa. Baru sama orang maksa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelok, tukang gue catatan sini. Nopo tukang, cek sholatnya kan. Cek nopo sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesamping. Dan itu mereka sholat itu khas nubuwah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Ya sama dicek sholatnya kok benar, lihatnya dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, diparah. Ya cuma harus benar ini kiai gitu. Nah kiai kasus pulau, itu masalahnya tidak selalu benar itu sholat terus. Dibanding dengan tahu, nah jadi gitu. Pulau sholat gak sholat nina, pulau sholat pikirannya tuh di pulau benar nabi dengan benar upah benar benar benar. Maksudnya kita sholat nggak tahu bolong, kita ya sholat terus kita ya masuk pulau dulu pada rokaat pun. Orang kiai nafsir maksudnya sholatnya khusyuk, maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak usul gak dicombong, itu kayak beriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Sampai ada seorang masalah di zaman yang dari tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Takut air itu bukan kayu jati tinggal jadi meter berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman karena contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun, itu tetap nomor. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah dari Nabi la yakhludu finnar
mangsi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Mbok sithik kaya apa imane, ora bakal abadi ning napa? Kowe eling-eling sampean ora pati kusti nang kowe mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong Jawa kanjeng Nabi. Soale rokok suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, ora usah apa repot-repot napa? Mun kula terangkan terus wala zimura buka ada niku makna tenggene hati sing kula waos Allah gak akan mendolimi hambane. Termasuk niku tiang sing gak ada iman, tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terkadang masalah iman itu penting. Masalahnya wonten dulu sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen. Oh eleng-eleng wae sampean basa Jawa ya apa. Pokoke intine dongane ngene. Allahumma inni astaudu kalimati ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Ada Allahumma inni astaudu kalimati kula titip iman kula. Dan iman ini saya titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopos tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pakainya lali misalnya pak mati pula misalnya guru bujuk orang mbak bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar niku tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini mangkana akhir kalami la ilaha illa huwa jannah wong sing akhir omongane la ilaha illa huwa jannah lagi wong turu terus kena tempat kakak tempat muni nopo wah repot aturan wonten apa mulai saya ingin belum sadar, mungkin nak mulai kodong ya. Gusti, pulau kita iman dengan Joko. Tak pulau yang Joko kadang hilang. Pun mana itu terakhir bahasa Arab, semuanya betul Joko. Tapi dijiwai, nama. Nah, itu karena kalau sampai ngandal na mati model lain, oh iya nak pas kita sadar. Dari gue ini Pak Kris, 7 tabrakan, kami itu gue senang akhirat. Maka gue bang mau lu Banyuwangi, gue cok nama. Itu akhirat. Modal, berhenti untuk tangi turun, kamu tuh tangi turun, akhirnya kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju suarga, sehingga mati modal lele, orang-orang sini kan tidak sempat. Modal apa? Mulai pakai dari titik nol, modal lele. Soalnya malah pakai catatan menjadi penting toati. Tahu apa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa wa idh qulna lan kana mutasabbih mansubun bi lil malaikati maring para malaikat sujud sira kabeh li Adam maring Adam sujud dan kinain kelawan sujud dilur lawat ajab hatin ora kok letakno bathuk ning bumi tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam namun kan dulu dan pada film-film Cina namun dulu bukan sujud kayak di sholat bukan sujud kayak di karena menurut ijma'nya ulama sujud kayak di sholat itu muhtasun lillah muhtasun jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud ning Adam yang dulu jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis mau diruktok orang sampai meletak obat karena sampai meletak obat itu kasus pas sholat itu khusus lillahi eleng-eleng terus orang malam atau sujud kasus di sholat buat untuk dosa juga bisa buat nenggone cinta mana buat tentang hanya khusus lillahi sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di lawat aja batin ora kok sampai letak obat tuh neng bumi. Oleh dilo tahiyatan krono mulyakno lagu maring Adam. Kata jadi mengkau sujud sopo malaikat ilahi tidak kecuali karena Allah sopo iblis minal jin tangin kelompok jin. Ila jin ucap nopo ngene gum utawi gum naun minal malaikat.
Burung teh balane jin sing dhisik iku ana kelompok menal malaikat ditangi malaikat. Fal istisna mongko istisna mutafilun mutafil. Wakil yang didawono dua kelompok iblis, dua istisna mungkotirun mungkotir. Wa iblis itu iblis, dua iblis itu abis di bapak-bapak iblis. Kalau mongko itu tetap iblis duriatun te anak turun. Pikiran yang disebut awal dulu yang malu serta iblis baju sausai gelar jauh. Tawal malaikat tu kali te malaikat luar diri atau orang anak turun kemudian taruh ke orang malaikat. Bapak tak ngomong kau dua kau coba iblis anak amir robi saking proyek saya pengirane iblis. Kalau jadi kita mentu coba iblis anto adi saing to ati kawan alat kita disujudi lawan hindal. Jadi iblis kan sujud dengan biasa betul turun. Apa tetap itu nama pengalas sirokabe bunyi iblis walfiria atau anak turun iblis. Alkitabu dari kitab kuli agama ke Nabi Adam walfiria ila anak turun Adam. Walau tehak fil mawdi'a ini dalam pandunan loro mana apa tetap itu nabu walfiria atau kuli iblis dan kuli iblis. Ba'alam awliya yang kira-kira terkasih min duni sangking sakliyane putih ulang begitu itu sirokabe bunyi iblis tak balani. Kau alun alih iblis tak balani lah kemarin sirokabe aduan musuh. Ada udah gede sirokabe. Utai Jawa itu halun jadi hal. Bisa warak banget di zalimin atau di sirokabe boleh berjalan apa nih? Boleh alternatif boleh berjalan. Dorong boleh kok menggantikan fungsi itu kan udah goblok gitu. Iblis itu segede iblis wajuria tulara turun iblis. Di soal ini dalam soal ini iblis apa lah? Utai Jawa itu berjalan itu arti lagi halnya jadi gendine soal tinggal waktu. Ma'asyad turun orang yang seni itu nurun iblis tak balani iblis tak bisa iblis wajuria atau anak nurun iblis iblis tak balani orang tak berseni kalau pertama mati engkang itu gawe pira-pira langit walau silan budak iblis tak balani itu rada reputasi gawe langit bumi mbok sembah mbok turuti kulau walau kalau anak muslim lan orang direputasi gawe awak iblis maknanya lampu bir tegese orang ngajar no ingsun bakal sebagian iblis kalau apa engkang kalau batin enggawe bagian iblis liyo. Wa makuntulan orang ngalap ingsun. Wa makuntulan orang napa ingsun muntaki dalam dilina iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat kuasa binat iki pira-pira setan. Ora ta'alam adudan ing golo. Akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam pencipta. Pakai pamoko kali kaya apa tuti unano ati sira kabeh. Tuti unano ati sira kabeh ing iblis sakala niku men iblis sakala. Terusnya tadi kalau terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadada jika ja'alna likulina bikin aduan sayatinal binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau kalian ini logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning ngarepe wong akeh. Terus diwarai kancane Yahudi itu ingene Nabi di depan umum Muhammad takon. Mas, waktu itu nak mati sing mateni to. Ya karena pertanyaannya lugu lan Nabi jawab, "Apa?" Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram, tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Ibune sing setelah Allah langsung luwih apa? Halal. Lha sempat orang dia kadang-kadang di masyarakat. Agama aneh mas, sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Ini terjadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ketika di Quran bisa turuti mas, aneh-aneh. Cara berpikir boleh. Walau malih, di sini ada cerdas-cerdas jadi yang belum Yahudi kok kalah, kok tangkap mana? Pertanyaannya geluku. Di sini Ali ditangkap dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah Nabi Muhammad itu Balam. Sohibakum nopo Balam. Li dari Balam ini dari pertama. Ali, kue itu ngangkat di dalam situ, jadi itu. Karena di sini Ali sikile kanan diangkat. Kita ini, yo itu blok dari saya. Jadi sikil itu diangkat, barang itu diangkat, kita mengayaman. Yo itu blok. Ya itu toh, yo itu. Dari mau dengan dalam dari muka langit. Maksudnya mau dari kepentingan mendiskredit, no jadi tome.
Barang Sayyidina Ali saya ngomong dia emak kuat mergo pengalaman sinten. Saya itu mau Sayyidina Umar. Mas, kowe iso ngasih kelom sito. Tidak baru dasar lalu lepo kan. Yo, entah ini kok ya, saya mau lagu padang deh. Melayu Yahudi. Lalu kemarin kapal bukan dong Yahudi. Ya, pikiran Yahudi yo baca perkara ini tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi mulai jadi pintar. Mulanya kena kebenaran di pintar Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yakub. Mereka pintar Nabi Yakub. Yahudi tergantung ibu. Jadi itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kita Yahudi teman-teman tahu lagi dulu orang. Ada orang cerdas itu dulu orang. Jadi dulu orang. Nah, betul kemudian Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabora. Hajar atau Ismail Rabi besok jurung terus orang Arab. Terus lama tuh nggak boleh barang ini. Kalau ada itu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik jurung, no. Oh Yahuda itu pinter. Kalau Yahuda dulu itu lihat. Makom, jadi judul sakit itu sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung sitok, Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahuda itu, melani sama jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, tapi Arab Yusuf dalam kau itu mulai. Akhirnya dari ini ngomong dia tahu Yusuf itu mata ini, tapi dari Yahuda kok kegedean Yusuf mata ini nopo latak tulu wa alku bewoya badil orang itu minggu latak tulu Yusuf wa alku bewoya badil itu jangan yang tasib juga itu saya oh sudah mau mata ini juga nih kegedean jemlong sumur yang mudah dilalui orang berarti temu jadi orang sumur mati tapi sumur yang mudah dilalui pejalan atau kafilah, dan orang yang nom, kamu terkait dengan Yahudi itu terjual. Jadi sebentar tangan Yahudi boleh mau tarik pada kelompok sumur, hasil wajah saya orang Pak Arsalu waridum Pak Jelah dan wakola ya bisyora gulam bahasa ruhu nopo gitu lah. Barang orang kafilah lewat kan terus nimbol, barang nimbol Nabi Yusuf kasut hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda tak balane. Mereka mau lalu terus kok perlu piye kowe mau budak aku minggat. Lah yo regane piro itu kalau kata baru mau tidak wes bar nyemplung no. Itu enggak? Kalau kata betul. Jadi wes nyerang itu untuk minyak daripada akeh itu no. Jadi wong Yahudi mulai kita wale wasau bisa mani batin daro lima majuda wakan fi minat. Itu dia wajib ini teman deh, teman itu Yusuf itu wes hilang kok kapain untuk duit. Kemungkinan Yusuf balik kecil betul jadi budak, nanti kan jadi budak itu uang masih hilang, betul? Betul digoning Mesir, digoning apa? Dia uang Yahudi, pinter banget. Satu lagi dia mau pulang trik dia ngadepi kata. Akhirnya mau terwajah ala komisi vitamin. Jadi wajah aga bisa ayam pun. Jadi wajah adanya bawa kelambinan Nabi Yusuf dicokok, terus dilontai-lontai geteng, terus toko boleh nangis. Jadi pintar banget. Jadi toko itu buat nangis. Wajah aga bisa ayam berbunyi. Nangis bawa kelambinan Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya karena inna naftabiku watarokna Yusufa inda wata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jogo barang. Terus dipangan nopo? Cerdas. Ibu Nabi Yakub itu cerdas. Yahudi cerdas, itu harus dipikir Yahuda. Bapak-bapak Yahudi jadi Nabi Yakub itu cerdas. Itu benar dari segala kemangan anak. Jadi apa yang mangan itu artinya dicopok sih. Perkara ini Yahuda CS itu lalu nyobek nopo? Jadi benar dari segala. Jadi apa yang mangan anakku itu artinya dicopok. Maka 5 roa mergo roh pandine ora sobek. Akhirnya waduh lagi. Ya udah sintereko ngono iku. Isek kalah dadi Nabi Yakub
Mesti bodoh nih, jadi. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pengiran Gusti, pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya, maaf lama betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak apa? Kelas ini dicoplok apa? Wis meriang. Jadi yang udah sih ngerti lah. Di ini aku konangan oleh bodoh. Tenang nanti Allah itu. Serigala yang disangkakan makan itu datang. Ditanya, karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi ini cerdas. Wah, modal istiqomah itu sendiri cerdas sekarang. Kalau kurang melanjutkan itu cerdas. Jadi nak ikhlasan suara itu cerdas. Nah, aku ngelang sampean begitu itu ada. Dunia itu bakal entek. Gua sering ngomong gitu. Jadi saya ingin salah kaprah. Nah, pidato untuk dia akhir jadi cerdas. Nah, kalau aku beli, ya banyak duit, ya penting jadi. Tapi orang lawak ya. Tapi nak pulang ngamal orang akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang orang duit itu ada. Kalau duit barang yang mudah. Lalu kalau ikhlas tak lain. Jika nak militer dari para bersiko menjadi cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Soalan untuk duit itu rezeki. Aku mulang itu rezeki. Lalu tak berapa ngaji. Ini ya. Kalau pulang rezeki mungkin dengan ramah-ramah beberapa kaitannya pulang-pulang nopo. Ngomong nggak tahu pulang ngaji maklarang untuk duit berdua. Ini penting pulang. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, itu konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigala nih. Pulang itu untuk wahyu yang pengira. Aturan pulang tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu loh sekalian, waduh gak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu rata oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi namanya itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum wajibakum wa taqulu min ba'di qauman sorry. Paham ya? Lakot anak Yusuf wa ufatihi ayatul lisa'i. Kalau la Yusufu wa abuhu wa abu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dolarim. Mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi royal batil jubi yang tak itu ba'di saya roti inguntum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusufu wa abuhu wa abu ila abina wa nahnu usba inna abana lafi dolarim. Pukul Yusuf awit tohuhu atau yang tulaku baju adiku. Terus tadi seperti ayatnya. Wataku rumimbadi kauman solidi. Kau nak berngelaran Yusuf soleh nela. Yang penting itu jadi kamarnya kalau santri ini soleh. Ya macet terlalu ngomong istighfar. Kalau kita cara macet gak lego. Tapi orang kepengen macet terus. Itu bariku nopo istighfar itu mirip Yahudi. Jadi teman diminta mantan mirip nopo. Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumimbadi kauman sorry, kok bariku soleh neng? Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih, layu suhu wa aku wa habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolarim mungkin ini Yusuf wa abid rohuhu atau yakhulakum wa juabikum bataku rumbati kauman. Nah, bariku soleh neng. Nah, ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini ketika Nabi Yusuf jadi raja Mesir macam-macam. Tetap dulu-dulu yang nanti nyiksa diangkat jadi para nabi, jadi wong soleh. Mereka ini dua cita-cita, kapan-kapan tetap jadi wong soleh. Mulanya Nabi Yakub, yang akhir hayatnya, anak-anaknya menikah, ya abana astagfirillah dulu, karena indah guna khoti. Pak, pulau jalur nomor pengeran, itu pulau itu salah. Jadi Nabi Yakub nopo, orang tahu tak astagfirillah pun, ya mesti wae kita jalur nomor. Mereka pengeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika diure ngaku salah, pulau itu salah Yusuf dari pulau, tahun ini tahu. Jadi Nabi Yusuf ini, la tasriba alaikumul yaum, yarwir wa'ulakum bahwa al-amur, gak, kue kasih sobat, saya kita sepuluh. Iku nunjuk, nak sobatnya yang udah tak diure ditompo, mereka dari awal dua cita-cita, wataku, berarti kauman. Ada ini tinggal di Yahudi, malah yang Islam, alhamdulillah duit itu sisa, jadi nama dia. Mau saya kita tanya naik orang tua tuh
Ya masih tidak kok istighfar ya siapa berkocek dua cita-cita apa? Istighfar elek istighfar belum tak bermaksiat iku elek istighfar kok apa? Maksiat. Modal iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata malah kula ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas. Iku cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran yo demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Dalam dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro kata Nabi Yakub, yo wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis. Setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya jadi raja, keputusannya begitu. Adiknya tertarik, tapi omongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Ada orang jadi kan sembunyi. Oh, tak ketok, tak bagi loro. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok, tak bagi loro. Terus dari sing sugro, dari sing cilik, lah tak ketok. Pak Indah Guru juga, ojo ketok, itu anak kakakku. Nah ternyata kakaknya udah histeris, orang keputusan diketok itu tenang-tenang. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoso di kena tinggi. Ketika ditanya orang kenapa kamu kena tinggi, tidak ada seorang ibu. Si anak itu diputus diketok tenang-tenang kayak mungkin bodoh nih. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mereka ketika diintimidasi apa diketok, ini bajunya tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa diputus diketok, nomor tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh ini juga nak kafe nabi ini Pak Kodo nasidik awalnya tablet nomor. Terus cerita ketiga ini bersama ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh itu menjadi satu perawan terus hamil. Lucu loh. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan arwah bukan kok. Lah itu Nabi Dawud sudah putus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang kesini. Lalu sudah yang tersangka nih, paling ditengnya asu deh. Wong 5 menit paling ditengnya asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengiran muji Sulaiman, Pak Hamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud itu tahu sinau, itu dia pendekar bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo berkonopo pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai torut nih. Ada lomba, tinggi songalam no jalur, tiga hadiah no kerak. Jadi ini kerajaan itu perkaranya menang pendekar. Nabi Sulaiman bukan anak rojo, jadi tukang motor buku, jadi relatif suwe canggih di urusan apa? Paling diserang Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar juga. Kan Nabi Dawud itu lolos. Paling di Teniatu lolos. Dari Nabi Sulaiman, yo di Teniatu. Itu sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga apa ada Nabi Sulaiman? Aku tinggal tengi rupanya apa. Jadi jelas juga. Apa? Terus yang kedua tak koi. Dia ada. Sing tengi apa? Putih. Barang mau 5 konservasi. Asli itu rupanya besok-besok. Wah, ini mesti bodoh. Mau muni asune abang hijau, putih, pokoknya 5 itu asune rempahnya gitu. Lah kok roh? Nah, tinggal asu putih. Oh, yang gue tinggal lakoni. Terus akhirnya dihukum. Itu pinterin Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata 5 diintegrasi sendiri. Kita kok rupanya nopo. Mesti panik dong, di luar juga. Terus, ini kemudian nopo. Abang, itu terus ngomong ayat apa? Fafahabna nopo. Sulaiman wakulan atena hukmau wa ilma wa sakhorna ma'adaru dan ibala isabihna wa tawiru wa kunna nawa fa'in. Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Jadi termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman. Tidak mungkin seorang ibu anak yang dipotong dingin-dingin. Buat melaksanakan. Badalah atau itu ma'asyadu
Awan nanti gede piro-piro pertolongan filholki dalam penciptaan pakai pamong kali kaya apa tuti unana sira kabeh ruming setan sabaran. Wasulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya wasulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur utawa diskur. Yaqulu dawu sapa Allah dia iklan ya. Wa nuni lan nanggu. Nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Awatane gede piro-piro berdono. Ayat awatane gede piro-piro berdono. Alladzina rupanya wong akeh jantung kang nyangka sira kabeh. Lihat Pak supaya nyafaati sapa berdono kabeh lan kemarin sira kabeh tidak nikum lan tetanggaan sira kabeh. Pada omong ngundang sapa akeh rumen para berdono. Kalau tadi ku mongko iso nyembadani apa para berdono lan kemarin wong akeh. Lan wisiku tegese ora iso nyembadani sapa para berdono rumen kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarané wong akeh. Dene otani lan antarané berdono wa asifi halan sing nyembah-nyembah berdono. Tak gawekno mau dikon enggon kehancuran. Manane wadian tegese jurang min audi jahannam tak min audi jahannam teng boro jurange no. Yula punah dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min wabar kotani jawa wabar bil fatimane kalakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna pira-pira sing dosa ningali ana ing neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun annahum satamne kabeh muaki ura iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka waki unat tegese tumiba kabeh dia yang dalam neraka. Walam ya dibulan ora metuki sapa kufar anda sange neraka ora metuki maslifat ing nggon mirip maslifat ing nggon mirip majilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah pasar ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang manrohim menjadi manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus siang saat ini nyembah berdoa, utawi ngimani duit, ngimani pantas, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Nyata, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil juga? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Dan itu orang-orang kafir dengan kafir itu adil ya Robbi, itu apa? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya berbeda juga. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berhala macam-macam, mengkafiri selawat-selawat. Dan yang menolak ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam, mau ya tetap boleh, tapi bingung kok. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulai pulau suwung di sholat sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud itu, ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu, pangkat, mau harta, tahta, wanita, orang luar itu, harta, tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan itu sering ngomong ke pengeran Gusti, kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan, saya ikut jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Wah, siapa bukan ngomong kok ngiten terus begini, wiridan ya Allah, akal saya. Wah, terus itu nggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti, faklam annahu la ilaha illallah. Dan syarat salah itu kepleset, jadi oleh salah berjarak, salah itu jangan kepleset, salah oleh. Nah, yang parah itu imane tepat-tepatan, masalah tenang, dan itu berkorok. Jadi nama siap dijiwai. Tapi nampak bener beangok, itu berkorok. Jadi malah makanya bahasa rapi salah yang ngambil itu jalan. Jadi ngomong tak tahu nandarani salah yang sulit itu jalan kepleset, kepleset. Tapi nandarani iman itu wakah itu macam negatif. Malah nandarani iman rosikun bil qalbi itu macam negatif. Iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi, memang pertama. Lah salah itu apa? Kepleset. Jenenge ki manusa ben misale kiai lah misale kowe roh wedok kok pengen. Kau ngadu kepengen wong elek gelem wong apa? Justru wong ora di bojo kok ora pati ayu berarti mati ya wong elek itu.
Umpamanya wong apa? Nah, wong bojone ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih ini paham. Terus niku teori ini. Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge apa? Salah. Di pulau Baleni malah ini nak salah. Itu kudu kegowo basaria. Disebut apa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi apa? Malaka. Kan disebut falam mata bayyana lahu qala alam wa naqara ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten, contoh gampang ngeten, mau sama tak parah itu dulu. Sama kalau tahajud dia saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak mari wiridan gampang. Konmoto surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'am mas. Jadi kita ngeling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti saya itu pernah ada, sekarang nanti tidak ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama tertang. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian bumi begitu, gimana cara mendapatkan botak? Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok, ketemu masjid di malam sholat. Itu berarti pas akhir tepaan, pas maksiat di program. Itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tawalit, tampil dan diladaru. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa? Mulai pulau suwun, apapun sama tapi bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir itu wajib. Cuma ulama mau ya lanjutnya tidak ada wajib. Akhirnya rata-rata mengira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa witir. Mulai lucu nih tak bedono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng lagi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dake-dake kata kula ngaten iki dake. Hukum dipilah-pilah. Nah wajib mendesak dilakoni tapi nak sunah ditinggal. Kalau berbalik Mas, tabiin nganti angkatane sampai nak dake. Nak wajib tenan ora kena dinyang gitu terpaksa lakoni kok salat zuhur subuh barang ngoten. Tapi nek iso dinyang ya ora dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak kanjeng Nabi juga mikir. Yo kok kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal enggak apa-apa. Jika tanya sampai rumah, ya enggak Umar. Mikir itu sunat apa wajib? Jadi Umar ya gua kok ngerti ya kelakuan Nabi itu ngono iku. Jadi Umar jawab autaro nabi wa autaro muslim. Sarokku kok Nabi yo witir wong Islam kafir sahabat yo. Ya benar Umar, innama ta'uduka awajibun am sunnah. Boten kula tak pasti wajib napa sunnah. Ibnu Umar jawab pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Kok Nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak takut kok dia kepengen dijawab sunnah, jadi kok kepentingan dijawab napa? Nah dijawab sunnah ora usah witir. Takone orang itu hukumnya itu pasti itu sunat apa? Wajib. Waktu marah nomor. Ya jahil marah. Goblok utang bukan orang. Nabi pun harus ngelakoni, sahabat ngelakoni, itu penting buat tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira ngelakoni. Mereka witir itu guling-gilingan tahu. Mulanya ketika Nabi nak iso tahu lah, maksimal tahu lah. Gila maksimal tahu. Nah orang itu minimal sih. Kalau yang sering tapi kita ini juga. Maka guling-gilingan inawa witron dikibul, witro awal kita senengane. Jadi witir itu nak iso setelah. Tapi orang ulama sendiri saya terulah itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nak ulama yo nakal ya, jangan melek tapi ngomong alim. Terulah tuh yang hitung keliru, paling baca tak hitung ya. Ngomong tak mau jadi baca tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu songo sekolah. Nah
Karena orang yang hitung terus berarti ngosok apa? Ngosok apa? Jadi, lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mungkin Nabi juga lucu karena Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Ulang-ulang itu jaga sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Mereka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh maaf tidak ada kuburan. Mereka orang tahu diguna apa? Coba orang saya di sana masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Ini mama-mama nih bisa follow dong. Karena religius tempat-tempat apa-apa? Makanan lucu. Dan ini orang yang masjid dia sholat atau mana jujur sholat. Jadi berjudi hilang, apa? Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Waktu nanti sholat itu kalau sholat. Oh, negara ini semua, negara ini sekolah, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini kita orang ulang lagi gitu. Jadi itu lucu. Ini kita nanya. Ini yang orang tersinggung, yang di kelompok tertentu atau itu urusan ilmu orang tersinggung. Sehingga kita ditanya, oh Nabi nak sholat berulang rakaat, kadang di sholat rakaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas, nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefiannya apa? Itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiannya Nabi sholat rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Allah balik-balik. Kemudian percaya sebenarnya tahu tak kuburan itu. Paham ya? Coba terpulang langsung jawab benar. Jika Anda tidak tahu kefiannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Jadi kalau 10 ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham ya? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Jadi kemarin berkorea ulama sing nakal. Alasannya masalah akal. Iya, orang sholat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip, no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip nomor zuhur, asar, isya. Berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk papat, kedua untuk 8 gitu. Latin tolong piye witirin, kaya ono maghrib. Makanya witir itu boleh 1 dewean, boleh witir kaya nopo, boleh berarti papat, 3 wae maghrib. Latin rutin berapa? Aku tahu dulu, si awal diri saja, Nabi bantale do, beliau tarik Maimunah, wong aku misalane cilik bisa, masih menabrak umur 14 tahun, kira parang tahun. Aku tuh mau kepengen sholatnya Nabi, dari menabrak, jadi riwayat untuk beli. Sangat rakaat salam kita, saya masih pertama. Jadi Nabi itu sangat rakaat salam. Jadi riwayat ini rodok saja, rodok nelayan, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Alhamdulillah saya baca kata mulai Adam aja. Jadi saya mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau tak sholat zuhur kok lali ke tasawuf awal, akhir Imam Syafi'i darani sah. Mereka tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i Nabi nawau bablas sholat 9 rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya kita sholat zuhur orang tasawuf awal itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani jujur menurut risiko. Tapi tetap apa? Apa kalau kabeh sing ngaji tasawuf awal sunat wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mergo riwayat Nabi nate salat sang rakaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Bapak ini malah. Mulane Mustafa ilmu sithik ora ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari dia apa? Berarti ngaji merata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora kata.
Tadi yang khatam pulau orang telu juga, orang itu telu. Baleni ya, baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya nggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat, apa? Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya kalau saja ini, qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita masih kenapa? Mondoknya udah waduh. Ini modalnya Banyuwangi dia boleh nanti latihan nyantet. Tapi tahu ditantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan kita paham ya? Itu tesiasnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga tesias zuhur kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya dong. Ba'diyah zuhur apa? Qobliyah zuhur apa? Ba'diyah zuhur apa? Itu rosak ya? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Ba'diyah itu tak dimasukkan sholatul lail. Wong ulama pun aneh itu nggak aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti lurus. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kebiasaannya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah zuhur 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh, tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah, tapi disebut sholat apa? Awati. Oh itu yang mesti sholat apa? Awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Lah itu rata-rata kebiasaannya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat, tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya yang zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 1 rakaat bahkan tanpa tasyahud awal. Tadi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok, mulai dia berpendapat tasyahud awal sunnah. Contoh dia atau melakoni tinggal nopo tasyahud. Kalau lah rawan dia mau ngajak tentang populer sunnah tapi nopo populer. Tapi atau imam dulu syukur pulau atau imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak ini ada ini. Kita kan jodoh cirinya apa sekarang imam. Cirinya minta waktu. Cirinya minta waktu. Tapi sama dengan kali pulau. Kalau orang imam itu harus mulia. Karena orang imam itu orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal itu bingung. Apa tak baleni ku sunah tau lah kata tak baleni cek sawane ramang. Di pulau sering tinggal ada orang ya akhirnya kira nah solusinya kayak jujur nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nanti bertangan rokaat rasa awal masih sudah ini. Jadi banyak juga orang kan sudah tahu nih banyak modelnya harus ngomong untuk nabi tahu sholat tangan rokaat tanpa apa. Jadi ibadah Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang aneh lo mau ngarap lo kadang diingkar, tapi dia ngarap bukan nabi wong ngarap kuat lo. Kalau kali tadi itu diingkar, tapi dia piye. Ketika nabi kan nyata dia, gue sholat itu wajib ngadek nama, mampu oleh rokok, kalau balik balik, lo nak sholat berdua itu nak mampu ngadek, nak orang mampu ngadek. Perasaan wong Jawa lu ya di bangun Arab. Perasaan wong Jawa nak ngadek nak lugu itu tak ada awal, lugu apa? Kalau balik malah. Perasaan wong Jawa gak mampu lugu tak cabut. Namun Arab buat tentang kalau saya haji. Pokoknya gua gak gua kursi. Yo kursi kasus nganten. Lugu. Jadi orang lugu tak tahu awal lugu apa mas? Tetapi kalau kita haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ono kurja, kesunangannya kan maju. Yo buat maju tenang diangkat. Iya, tak kalau saya mau aja sih. Malah orang jamaah lugu kursi betul. Dan itu memang yang sekarang sudah kuat kursi. Lugu mun. Lah kok nak dengar ono kurja, kursinya nopo? Jangan.
Justru itu pulau yang karuan rasa larang ngangkat malah tangan orang mampu. Kalau kamu aku dan digowo, gue terus digowo. Katanya nggak buka lopo. Pikiran gue, aku tinggal di sini orang tahu nih, mau gimana roh? Pikiran gue tuh, aku tinggal di orang tahu nih, kok mau bikin apa? Roh. Ya gue harus mudah nih, kalau ngawur lono aja, tapi Lunda anak karuan dia nela kuat melaku malah pulau setuju tidak apa-apa manfaatnya nunggu. Jadi itu muncul nabi tahun Jawa akhlaknya lu ya. Jadi perasaan orang Jawa taruh pulau asal ke Jawa, di asal ke Jawa globalnya ini. Enggak gak kuat tolak ngadeg mesti nungguin model tak ada awal dia. Tahu ngarap bos dan nunggu nopo. Jadi aku kacau. Jadi betul itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu tak ada tarik gitu. Padahal hadis-hadis itu nabi dia lugu macam tu lugu gaya tak takut awal. Iya, dengan ada kaji ada lugu Arab lugu kursi nomor misal. Kursi. Apa ditiru aja? Jadi rotok enak kurus. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kalau secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kami ada lugu nomor kursi. Tapi kalau nggak tidak ingin orang tahu ya apa iya boleh begitu. Nah, boleh bagus, tapi ya lebih gampang kan. Lalu pertama aku sudah paling mau kalau mau nonton kalau kalau coba barang orang pujang ngarepe, kalau sunatane maju, sama ekor sini jantan. Aku tahu lopo itu. Jadi jam. Dan ternyata kantor-kantor pulau yang mau datang bekas pulau tahun-tahun itu tidak takoi. Loh, ini kok kau nopo, bulan cuma kau lihat, nanti kita boleh tak apa cuman, wah, nah itu juga hebat, ada tahu lah. Jadi gak tahu kan. Jadi kamar kayak kita nyata nabi jauh kan arah kuat ngadep, tunggu, lalu gue hitung ini, penting gua artinya dulu. Orang nabi orang jauh lumbu kok tak tahu apa, pokoknya nopo. Wah, pada ganteng promo itu dia. Tapi parah tenan. Yes, pulau lu ya engkar tapi nggak pulau tak kan, kawan-kawan itu tiru tapi. Tapi orang tahu deh, pulau hingga detik ini itu nggak tahu, saya itu awopon. Paham ya? Jadi soal Arab lucu. Dikatakan iya, caranya kok iya. Nah Bismillah boleh jadi soal masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu dia muncul macam ini. Kalau kan yang paling gendut jadi dia kangelan. Dulu barang orang kerja diangkat kan. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak bersihnya. Jadi kan sah. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis meneku. Maksudnya sebut parah apa? Itu bukan diangkat ngalor itu. Jadi apa? Kalau aman di dulu. Ya kapan-kapan kalau anak tahu deh kita cerita ulama itu. Tapi dia tahu ya tapi jadi wow balik-balik yang masalah tasawuf apa. Iki balik. Wong tasawuf awale wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf apa wong hukume wae napa? Sunah mau ngono menawa kira-kira tekil ngono. Dadi balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula iki Jawa mboten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak akhirnya nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal nih. Kulo nate riyen tiba kecelakaan iki. Ya terpaksa kalau ke Jawa dia dukung model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu orang dinyali loh. Tak jadi. Oh, dewe nabi kan aku ramah. Bu sholat atau nganggu. Alhamdulillah perasaan ke Jawa dukung tasawuf. Nah perasaan orang Arab. Itu kok. Tadi aku coba yang bener yang putih bawa nopo. Nanti kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa. Nah, apa-apa ini gak apa-apa itu tadi. Kefiah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, itu kan boleh ditinggal. Jadi tinggal itu gaya duduk di kursi ya gak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa loh, tapi muka-muka ya alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kalau mikir pulau kan ngeten, kursi sama nasi disediakan negara kan gak mungkin, gak konfirmasi kamu lama kan. Tetap konfirmasi gitu. Mungkin lamanya bilang gak apa-apa. Jadi kiranya ulama gak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul yang gak bisa kursi kalau ngidul loh. Nah, nanti gue kursi ini pinggir, hukumnya payah. Nah, payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.